Kali ini kami berkunjung ke rumah tim koordinasi pemenangan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah, Semarang. Dan ketemu dengan Ketua Relawan Khusus Jawa Tengah, Pak Daniel Toto. Apa kabar, Pak? Kabarnya? Baik-baik, terima kasih. Selamat datang di Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Seperti apa persiapan untuk pemenangan Pilpres ini, Pak? Ya. Sementara kan dari kubu-kubu lawan sudah banyak persiapan yang matang. Iya. Dan iya, kalau persiapannya kami jauh lebih matang. Jauh lebih matang ya, Pak. Berarti sangat optimis ini. Sangat optimis, ya. Karena gini, Pak, ada stigma bahwa pilihan Ganjar dan Mahfud ini pilihan yang apa istilahnya itu kalau bahasanya yang buru-buru karena terhitung nggak punya gandengan utama gitu. Karena di awal sebenarnya bukan Pak Mahfud yang digadang-gadang, ya kan? Ada tim lain, ada orang lain gitu. Pada akhirnya kok malah Pak Mahfud ini. Enggak lah. Nah. Enggak. Jadi dari pihak kami PDI Perjuangan yang bisa mencalonkan sendiri, tapi saat ini kan sudah didukung oleh 3 partai. Oleh 3 partai. Hanura, Perindo, dan P3. Jadi kita berempat. Pak Mahfud pilihan utama. Kalau yang lain banyak orang itu salah satu alternatif saja. Tapi kita itu menggodok, memasak, mempelajari masing-masing dari para pemimpin yang akan dijadikan wakil itu. Jadi Pak Mahfud mateng dong, nggak ada pilihan mendadak. Enggak. Jadi memang sangat optimis ini ya, Pak. Sekalipun digempur oleh partai-partai besar. Kalau paslon yang sebelah itu ada beberapa partai besar itu yang menguasai parlemen. Nah, sementara di Ganjar Mahfud ini kan mungkin ya yang bisa jual nama PDI sendiri. Dan partai yang lain kayaknya di ambang batas rendah tuh. Iya. Dengan P3 paling kan? Dengan P3. Tapi kami sudah biasa menghadapi partai yang seperti ini sama dengan 2014 ketika kita mendukung Pak Jokowi. Iya. Persis seperti ini. Jadi pada prinsipnya yang sekarang berbeda dengan pasangan nomor 3, itu kan dari partai yang sama, mereka pecah. Pada saat seperti ini mereka bersatu kembali untuk melawan kami. Kan seperti itu. Iya. Kita dari PDI Perjuangan sudah biasa menghadapi seperti ini. Oke. Saya ingin membuka di sini, Pak. Dari Bapak Ketua Relawan, apa agenda dari relawan itu, Pak, untuk dalam rangka pemenangan Ganjar Mahfud, Pak? Iya. Kalau relawan, ini namanya aja relawan. Kita tidak ada pikiran mau dapat apa, mau jadi apa. Itu kita menghendaki adanya pemimpin bangsa sesuai dengan relawan. Sesuai relawan itu siapa? Rakyat. Rakyat. Iya. Jadi rakyat. Jadi rakyat ini sekarang sudah terbungkus-bungkus, sudah terwadahi dengan relawan. Maka di sini kan relawan banyak sekali. Jadi di Jawa Tengah khususnya, Pak, ya. Ada berapa relawan, Pak, yang siap memenangkan Ganjar Mahfud ini? Yang terkoneksi dengan pusat TKRPP di Jakarta, di pusat, itu ada 133 organ relawan. Organ relawan. Tapi yang khusus Jawa Tengah sendiri itu ada sekitar 49 sampai 55 relawan. Jadi ada sekitar 180 relawan yang aktif. Yang aktif di sini lah, kami ini yang diserai tugas untuk melayani mereka. Artinya untuk bekerja sama. Bagaimana relawan gini tempat APK. Kalau udah ada kita bagikan, kalau tidak ya kita tunggu. Mereka relawan sudah pada keluar uang, keluar material sendiri-sendiri untuk bekerja memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu relawan-relawan itu banyak dan itu simbol rakyat. Kalau saya lebih ke ini, Mil, apa namanya ya? Masalah gempuran. Ya. Iya. Karena memang menarik tadi kata Pak Daniel ini ya.
PDI ini sudah terbiasa digempur. Iya. Cuma permasalahannya sekarang ini kan yang menggempur ini kan orang-orang gede tuh, ya kan? Orang-orang gede dan partainya pun partai yang berpengalaman coy di ranah pemenangan pilpres gitu loh. Makanya sisi optimisnya itu kan bagi saya masih memperhitungkan. Karena saya yang saya tahu ada, anggap aja kita sebut aja ini Pak. Iya, iya. Kita fair-fairan kita sebut aja kayak di 02. Ya. Ini anaknya presiden Pak. Iya, oke. Dan sementara presiden kemarin itu wah, jadi anak emas. Iya, oke. Di 2019 PDI anak emas kan Pak Presiden ini. Iya betul. Iya. Makanya kata saya, wah ini gempuran yang harus hati-hati sebenarnya tim Ganjar Mahfud ini. Ya, awal-awalnya kita kaget. Loh, Pak Jokowi di sana. Iya tuh. Tapi kan perlu diketahui bahwa Pak Jokowi itu dimenangkan oleh rakyat yang diwadahi oleh partai dan relawan. Kan begitu. Nah, sekarang Pak Jokowi itu dulu presiden kita, PDI Perjuangan. Sekarang di sana. Tapi yang membuat presiden yang namanya kekuatan rakyat, yang kekuatan partai dengan 4 partai ini, inilah realita. Dan sekali lagi, rakyat yang memilih. Kalau tanya, gempurannya besar, kita sudah biasa menghadapi gempuran besar. Sudah biasa. Gini kalkulasinya. Dulu kami PDI dengan P3 pada waktu 3 partai berhadapannya dengan Golkar yang perkasa. Itu. Sekarang dari Golkar itu kan pecah, muncul muncul ada namanya Gerindra. Ada namanya Nasdem. Adanya namanya Demokrat. Ya toh? Bahkan PAN sendiri atau partai-partai yang lain kan dari orang-orang ini. Mereka ketika situasi normal mereka berpisah mendirikan partai sendiri-sendiri. Tapi pada saat pesta rakyat perebutan presiden mereka bersatu ingin mengalahkan ini pilihan PDI Perjuangan dengan P3. Nah, jadi kita ini kalkulasinya begitu. Besok habis jadi pilpres PDI dengan P3 dengan Hanura dan Perindo menang. Mereka paling bersatu lagi. Minta kursi Pak ya? Iya, bersama-sama lagi. Iya toh? Minta gitu. Pada saat gitu. Iya, pada saat mau apa? Pada saat apa ini mau pilihan presiden pecah lagi kayak sendiri kan begitu itu. Kan begitu itu jadi kita udah biasa. Udah biasa. Artinya dari PDI sendiri sebenarnya sudah mengetahui jalan itu, ya kan? Ya paham banget. Bukan paham, iya paham. Kalau ini Pak, dari tim Ganjar Mahfud ini juga ada apa ya, lewat jalur mahasiswa untuk di ini. Kami tidak memilih-milih jalur mahasiswa atau jalur emak-emak atau jalur nelayan atau jalur buruh, enggak. Semua yang terhimpun rakyat, ya terhimpun yang namanya rakyat, entah itu nelayan, entah itu petani, entah itu buruh kecil, buruh pabrik, entah itu emak-emak, entah itu sama rakyat, udah itu aja. Itu rakyat kita yang harus kita perjuangkan, itu garis. Jadi tidak akan lepas dari itu. Sekarang Anda lihat, kami ini bersama-sama dengan rakyat, relawan segitu, Jawa Tengah, dan kita tidak pernah gentar. Maaf ya, jangan dituduh, kalau ini sebenarnya mereka elit. Mereka elit, dan kita siap berhadapan. Karena kalau elit dengan elit, Anda tahu kan program kerjanya kan? Ya tahu kan? Nah, jadi hal-hal yang seperti itu. Hal yang seperti itu sudah kita baca, sudah kita lihat. Kalau rakyat gitu. Pendapat ini lagi yang paling menarik di ranah saya karena saya juga sering mengikuti beberapa peran aktivis. Dulu tuh memang saya sangat ngefans dengan PDI
karena dengan gagasan-gagasan revolusi. Ditambah lagi adanya Bung Budiman. Nah, sama dengan saya. Kan? Saya teman baik itu. Nah, adanya Bung Budiman itu di semarak dunia pergerakan mahasiswa, Pak. Jadi nafas besar. Iya. Tapi sekarang Bung Budiman nggak lagi bersama kita. Kalau kita maksudnya Ganjar Mahfud. Iya. Gitu. Ini pandangan gimana? Saya yakin teman-teman mahasiswa masih banyak yang suka dengan Bung Budiman. Pasti mengikuti track-nya Bung Budiman. Gitu. Iya. Itu gimana untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu? Saya pun kawan dekat Budiman. Wah, pengagum Budiman. Bukunya Anak-anak Revolusi. Iya. Wah, keren banget. Iya. Dan aku terakhir ya berhubungan dengan Budiman. Tapi kenapa dia berbelok ke sana? Ya. Satu, hak mereka, hak dia. Silahkan. Tapi apakah berpengaruh dengan elektabilitas Ganjar Mahfud? Atau elektabilitas PDI sendiri? Atau elektabilitas PDI sendiri? Tidak. Kalau di PDI jelas. Selagi tidak menurut apa aturan partai, silahkan minggirlah. Dan kebetulan Budiman kemarin kan nyalek nggak jadi. Wajarlah frustasi. Artinya partai itu memang punya sekian jenis aturan. Hingga akhirnya orang tegas. Ketika nggak sesuai, keluarin. Iyalah. Tegas itu. Iya. Berarti benar dengan asumsi tagline bahwa semua orang yang berada di bawah naungan PDI adalah hanya sekedar petugas. Ya? Boleh, iya. Petugas partai. Boleh mengatakan begitu. Karena di dalam partai itu sudah diatur, ya toh? Kau jadi PDI Perjuangan, menjadi petugas partai, artinya kau harus menjalankan konstitusi partai. Konstitusi partai itu mengacu pada konstitusi negara. Dulu ada Piagam Perjuangan bahwa orang-orang PDI Perjuangan itu harus mengingat sendi kemanusiaan diutamakan. Yang kedua, kebangsaan Indonesia Raya itu dipegang. Ideologi Pancasila dipegang. Yang ketiga, keadilan sosial. Itu yang dipegang. Jadi petugas partai itu menjalankan itu. Anda tahu, ketika ada pemimpin PDI Perjuangan salah, yang negor partai dulu. Kok enggak bener? Tidak mengikuti aturan-aturan kepartean yang artinya peraturan negara, yang artinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi petugas partai di PDI Perjuangan itu ya justru aturannya jelas. Kau harus mengikuti konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Tidak petugas terus pemimpinnya ngatur Bu Mega selaku ketua terus diatur-atur begini. Enggak, kalau sudah menjadi presiden ya presidennya rakyat. Kalau sudah jadi gubernur ya gubernurnya rakyat. Artinya ya toh, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila, mengabdilah pada rakyat, diserahkan wakaf bagi bangsa ini. Kita sekarang lebih ke ranah Pak Ganjar. Iya. Apa kesuksesannya Pak Ganjar memimpin Jateng? Satu. Pak Ganjar itu begitu jadi gubernur sampai tahun kedua kok tidak ada pekerjaan fisik. Saya pun menegur. Tapi ternyata dia membuat format bagaimana korupsi itu diberantas habis. Caranya bagaimana? Yang pertama ya itu pejabat-pejabat di Pemprov dinaikkan tunjangannya. Tunjangannya naik. Dulu ada uang siluman. Zaman Pak Ganjar tidak ada. Enggak ada. Dibuka, dibagi. Ya toh, TPP. Marah di mesin timbang. Iya, di TPP, tunjangan tunjangan kesejahteraan ini.
Dari atas sampai bawah golongan yang terkecil dapat. Tapi diancam korupsi, sikat. Dan Anda ketahui di Pemprov selama 10 tahun bersih dari korupsi. Itu yang diatur untuk landasan Pak Ganjar membangun bangsa ini. Pegawainya bagaimana? Ditekan? Enggak. Kesejahteraannya naikkan. Urusan infrastruktur? Urusan infrastruktur sangat baik lah. Lah bukannya kalau zaman banjir di Genong masih banjir tuh. Loh, ini fair-fairan ini kan? Oke, iya. Di Genong masih banjir lah. Iya, betul. Saya akui. Kemarin ke Jateng ke Demak kita Mel banjir. Iya, bener. Pak Ganjar ini ya? Kota Semarang dan Pak Ganjar. Iya. Tapi Anda ketahui, itu jalannya sudah di bawah air laut. Nah ya. Rap. Kalau seperti itu alasannya hampir sama dengan alasan paslon 01, angin nggak ada KTP. Di sini sama. Iya, oke, itu begitu. Nah, sekarang bedanya pada saat ini Pak Ganjar membangun di Jawa Tengah, itu robnya enggak berhari-hari loh. Nah. Sekarang robnya enggak berhari-hari karena air laut enggak bisa dibendung kan. Kayak angin tanpa KTP, ya kan? Angin sama KTP, lus. Tapi kan segera karena saluran kiri kanan udah diperbesar. Mesin sedotnya diperbesar sehingga tidak terlalu lama karena banjir itu ya kayak itu, angin tidak ber-KTP itu kan begitu. Itu seperti itu. Tapi begini Pak, saya mau bahas di pemilihan Ganjar sebagai capres. Waktu itu pernah Ibu Puan ingin maju. Bahkan ketika ada rapat internal PDIP, Ganjar tidak diundang. Waktu di sini. Ya. Sekarang diberi keputusan memilih Ganjar. Iya. Pandangan Bapak soal itu bagaimana Pak? Saya tidak kaget. Saya dengan keputusan Bu Mega itu sudah pasti yang terbaik untuk rakyat menurut pandangan beliau. Beliau tidak akan memperhitungkan dirinya sendiri, anaknya, dinasti tidak sama sekali. Sejarah yang tidak boleh dipisahkan. Bung Karno dikudeta Pak Harto. Ada kekuatan. Ya. Bagaimana balas? Nggak usah. Nanti rakyatnya lebih banyak korban. Bu Mega tahun 2014 usianya masih muda, masih kuat jadi presiden. Iya. Masih kuat. Tapi mencalonkan Pak Jokowi. Artinya bahwa siapa yang lebih dikehendaki rakyat dipersilakan. Ini Bung Karno, ini Bu Mega. Dalam tanda kutip, yang satu rumah, yang satu kader, satu PDI. Oh iya. Iya. Berarti PDI ini nggak begitu demokratis ya? Iya, sorry. Oke. PDI tidak begitu demokratis ini. Iya. Memilih orang yang satu rumpun. Iya. Sementara kan di luar sana mungkin ada puluhan ada ribuan orang yang lebih sangat mumpuni. Jadi lebih mengutamakan uang dewe. Iya. Berarti ini kan sama halnya ada penciptaan kolusi nepotisme nggak sih dari awal? Begini. Kader yang sudah terlatih di dalam sendiri, kan tahu dibentuk, dibuat dilatih. Secara intelektual, secara pribadi sebagai pemimpin dibentuk. Ketika sudah menjadi bangunan yang dianggap baik dan teruji, dicalonkanlah dia. Jadi tidak terbuka terus dari yang lain, kita bisa keliru lah. Kalau tidak di dalam internal sendiri, karena kita mengerti kepribadian, kecerdasan, kecakapan, integritas, keberanian di dalam memimpin. Sebagai satu pemimpin negara besar ini
harus dilihat. Dan yang paling penting, paling bisa diarahkan nggak? Apa? Yang paling penting bisa diarahkan nggak Pak ini Pak? Kalau sudah jadi presiden, sudah jadi gubernur, itu Bu Mega tidak pernah bercampur tangan sampai ke dalam, tidak pernah. Diserahkan kepada orangnya masing-masing. Perlu diketahui. Kecuali ini pemimpin mau korupsi, memimpin tidak adil, itu pasti disemprit oleh partai. Itulah yang disebut petugas partai. Iyalah, kalau tidak mencerminkan ini orang partai, pengis orang partai, pemimpin koruptif itu sikat. Siapapun yang korupsi di partai ini sikat habis, gak ada pembelaan. Tanpa ampun gitu loh. Tanpa ampun, itu sudah komitmen Bu Mega. Bahkan ada presiden yang hebat pun minta 3 kali, ndak bisa undang-undangnya 2 kali gitulah. Gitu loh. Iya kan? Iya gitu, itu satu contoh. Itu kita punya presiden baik. Atau karena ini Pak, karena minta 3 kali akhirnya belok dikit nih setir kita nih. Loh lah ya justru itu dibelok-belokin itu Bu Mega no. Makanya tadi pertanyaan awal, kenapa enggak Mbak Puan? Iya. Nah, kenapa enggak Mbak Puan? Nah, Mbak Puan dengan Mas Ganjar, dengan kader yang lain, rakyat menghendaki yang mana? Bu Mega, Bung Karno tidak akan melihat keluarganya, tidak akan melihat dirinya sendiri. Tapi untuk bangsa yang terbaik yang mana? Termasuk Pak Mahfud. Pak Mahfud ambisi mau jadi wapres? Enggak. Tapi kan Pak Mahfud pernah dikecewain juga Pak. Pernah dikecewain juga Pak Mahfud kan? Sudah ngukur baju itu. Iya, udah pakai baju putih ya, pakai baju putih. Atau jangan-jangan PDI ini ngasih ini biar nggak nangis 2 kali Pak Mahfud ya? Oh tidak, perhitungannya. Tapi saya tetap pro Pak Mahfud. Oh ya, saya Madura darah Pak Mahfud. Perhitungannya lain. Dia sukses di dalam keluarganya. Udah pegang itu dulu. Dalam keluarganya sukses. Orang mau memimpin RT keluarganya nggak sukses, nggak jadi, apalagi negara lah. Itu pegang dulu, ya toh? Iya. Keluarga dulu. Kok jadi bapak keluarga harus sukses? Gimana mau nilai yang kecil aja nggak sukses kok? Mau nemu yang besar itu pegang dulu dan orangnya hebat. Dan Pak Mahfud, di mana dia menjabat, baik di eksekutif, legislatif, judikatif, clear, tidak pernah dipecat, tidak pernah dilorot dalam jabatannya. Artinya itu clear di dalam memimpin. Kalau calon yang lain, ada jadi menteri, nggak selesai. Dipecat. Ada jadi tentara, didesersi. Dipecat gitu. Dipecat, ngapain? Itu penting. Tapi secara itu. Iya, terus. Jangan begini Pak. Kalau di 01 Pak, tagline-nya kan perubahan. 02 melanjutkan. Yang 03 ini saya masih belum ketemu Pak. Tagline-nya apa yang ingin dia bawa ke depan untuk Indonesia Pak? Antara 2 itu, yang baik dilanjutkan, yang tidak ditinggalkan dievaluasi. Yang baik dilanjutkan, yang tidak dievaluasi. Ngambil yang 2 itu. Apa? Yang perbaikan dan perbaikan. Sekarang ini apa ini food itu apa? Food estate. Mau dilanjutkan? Tidak. Program itu tidak. Tapi produksi pangan, cadangan pangan tetap ditingkatkan. Ya food estate tidak. Tapi masalah pengadaan pangan, sawah-sawah yang sekian, pangan ini mau dimandirikan. Itu artinya perbaikan. Itu perbaikan. Ya gitu. IKN lanjut. Lanjut ya toh, dengan berbagai evaluasi. Atau IKN ini juga gagasan PDI? Oh bukan. Kalau garis besarnya IKN itu memang pernah dicita-citakan Bung Karno. Itu sejarah. Oke, PDI setuju. Tapi di dalam pelaksanaan itu, namanya Ganjar, namanya Pak Mahfud tidak segan-segan akan mengoreksi.
Di dalam perjalanan itu ada yang bener enggak? Kau lihat nanti. Kau lihat nanti. Ya tahu sekarang bau-bau itu sudah ada. Kau lihat nanti. Ini jadi kita itu enggak bisa karena Mas Ganjar, Pak Mahfud lanjut enggak ada evaluasi. Tapi kalau yang lain lanjutlah mungkin karena ada ada keuntungan keduanya. Itu kita fair aja. Gitu. Lanjut apa aja? Masalah aku masih ini, Mel, apa namanya? Apa? Kayak tadi tagline-nya apa? Tagline-nya ya? Perbaikan. Iya. Ini apa yang dia mau diperbaiki gitu? Iya, yang baik lanjutkan. Yang kurang baik diperbaiki. Satu contoh, food estate. Bahwa makanan di Indonesia, beras di Indonesia jangan ngimpor lah, ngimpornya Burma, Thailand sendiri yang negara apa, Vietnam, negara-negara kan yang lebih kecil, bukan itu apa. Kenapa kita tidak bisa mandiri kan begitu? Perbaikan kan? Perbaikan. Yang lanjutkan ya lanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah baik ini dipertajam. Bagaimana keuntungan rakyat? Kan jalan tol udah dibangun. Apakah rakyat yang dilewati sudah bisa merasakan keuntungan ini? Tentunya hal-hal yang macam ini perlu dibangun infrastruktur yang bisa menggunakan jalan tol ini. Jangan hanya punya yang bermobil saja yang dapat melewati. Tapi orang-orang di sekitarnya sekarang yang belum banyak terpikirkan atau banyak tersentuh oleh keuntungan, itu mesti kita pikirkan. Itu yang jalan tol, yang pelabuhan, yang embung-embung dan sebagainya. Ya kita teruskan sajalah yang seperti itu, termasuk untuk pertanian, untuk membangun pangan. Dan ditambah dengan kayak apa kalau yang disuarakan itu sekolah gratis, ya. Sekolah gratis sampai dijamin dapat pekerjaan tuh. Gini, ya, Pak Ganjar, ada 3 sekolah di Jawa Tengah untuk merekrut orang-orang yang tidak punya, tapi punya kecerdasan tinggi. Itu sudah dicoba ini jalan dekat sini. Dan ketika dilatih di situ, orang-orangnya, siswa-siswanya menjadi sangat baik, ya, menjadi sangat baik, dan akhirnya mendapatkan pekerjaan semua dari tingkat SMK, dari tingkat SMK. Dan program Pak Ganjar tentang pendidikan ini yaitu 1 keluarga 1 sarjana yang belum bisa sarjana. Nah, artinya ketika orang bisa berpikir sarjana, bukan kayak miskin loh ya. Itu pemikirannya berbeda. Orang yang sarjana dengan yang bukan sarjana. Jangan bilang kaya dan miskin. Kalau ada 1 sarjana di dalam keluarganya, terutama anak-anaknya, itu akan mempengaruhi kok. Adik-adiknya kok. Itu seperti itu. Dan ini Pak Ganjar akan lebih efektif lagi di dalam membangun SDM ini. Katanya sekarang ini kaum milenial 56%. Ya. Sekarang kalau tidak ada komitmen dari pemimpin bangsa ini, itu malah jadi bangkrut. 1, tidak berhasil dalam pendidikan. Yang kedua, tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Besok kan cuman copet, cuman meras, cuman tipu sana, tipu sini, negara kacau. Lah ini Pak Ganjar, Pak Mahfud punya komitmen yang luar biasa untuk membangun yang seperti ini. Sudah diuji cobakan, di Jawa Tengah ada 3 SMK. Dari yang sederhana SMK. Nah besok kalau yang S1, ya tentunya akan lebih diperhatikan untuk Indonesia ini. Nah sekarang gini Pak, itu kan katanya dengan bonus demografi Pak. 1 keluarga 1 sarjana. Sedangkan kalau bonus demografi itu terjadi di tahun 2037, artinya kan banyak anak-anak ini yang akan masuk di perguruan tinggi. Kalau 1 keluarga 1 sarjana itu mungkin menghabiskan banyak anggaran. Yang kedua, infrastruktur mulai pada rusak Pak. Ketika bonus demografi ini, yang infrastruktur sekali dibangun,
ketika tahun 2037 infrastruktur mulai rusak. Artinya ini ada 2 PR. Satu, pendidikan gratis untuk satu orang, generasi keluarga, infrastruktur mulai rusak. Lalu ada yang ketiga, Pak, kesejahteraan guru. Iya. Ketika kesejahteraan guru ini tidak dipikirkan, Pak, akan mempengaruhi cara kerja mengajar, akan mempengaruhi ekonomi guru itu sendiri. Dari ketiga faktor ini, Pak, kalau tidak jalan, tidak terpenuhi, program itu akan gagal, menurut saya, Pak. Bagaimana, Pak? Dan saya setuju. Dan saya setuju, kalau tidak seimbang akan gagal. Anda menyebut guru, kebetulan ini guru. Iya. Tapi sudah ASN, Pak. Apa? Sudah ASN. Aku ASN dan keluar. Dan aku keluar dari ASN. Oh, keluar dari ASN. Begini, Pak Ganjar tidak hanya guru, tidak hanya perawat, tidak hanya dokter, tidak hanya dosen, tidak pegawai yang lain, gaji pasti ditengok. Karena asal korupsi itu bisa karena kekurangan gaji, kekurangan untuk hidup, juga bisa karena orang memang berjiwa koruptor. Itu seperti itu. Pak Ganjar akan menyediakan itu, pasti tidak usah ditanya, Pak, gaji guru disediakan, gaji apa? Pak Mahfud sudah bilang guru ngaji sampai mau dikasih honor. Termasuk guru ngaji Kristen, guru ngaji Buddha di kampung-kampung, di rumah ibadat kecil akan dikasih. Dan Pak Ganjar saya yakin begitu dia lihat pasti lihat itu. Karena Pak Ganjar berpendapat, ini saya tahu hatinya, bagaimana diajak kerja kencang, kerja cepat. Kalau gajinya, kalau ekonominya itu tidak mencukupi, ngomong tok. Jadi Pak Ganjar itu mau nuntut ASN, ABRI, polisi untuk kerja baik, kerja cepat, tanpa diberi servis tidak mungkin dia. Dia pasti rasional kok orangnya. Berarti sampean tahu betul tentang Pak Ganjar? Tahu betul. Atau satu kawan perjuangan? Setelah ketemu tua, aku senior, dia mulai muda, aku ketemu. Satu contoh, kalau Pak Ganjar. Pak Ganjar, ini nggak ngelendengi ya? Iya. Aku di Jakarta. Pak Ganjar itu kalau nginep di mesnya Jawa Tengah. Yang bayarnya dia yang bayar, saya yang bayar. Kalau tidak salah 165.000 per malam. Udah dapat makan pagi sama malam. Kalau yang namanya gubernur, anggota DPR, itu kan begitu acara kan mesti cari restoran yang mahal. Pak Ganjar ngajak saya, kita makan di mes, sayurnya dipanasin dulu gitu. Seperti itu. Berarti sayur sisa, Pak, ya? Apa? Sayur pagi dimasak gitu kan? Enggak dimasakan, enggak, tetap kita masakan di sana, enggak ada sisa, tapi tetap dimasakan supaya hangat. Artinya makannya ya makan yang sudah dibayar dengan hotel di mes itu. Itu selamanya loh ya, selamanya tidak berubah. Pernah saya dari Blitar naik mobil, lapar dia. Aja mie tek-tek itu tuh. Iya, mie tek-tek. Tek-tek itu. Berhenti, kenapa Mas? Makan mie di pinggir jalan. Itu udah biasa. Iya. Itu biasa. Dan itu dipesankan oleh orang tuanya. Hidup sederhana. Gaji yang ada kau gunakan sebaik-baiknya seperlu. Dan itu dilakukan loh. Tidak pernah hidup mewah loh. Pak Ganjar ya? Iya. Jadi memang sederhana. Sederhana orangnya. Dan untuk kerja, saya aja sering protes. Itu saudara-saudaramu dibantu, aku bilang itu aku kan fair. Berarti memang PDI ini cari orang yang sederhana gitu ya. Dari awal Pak Jokowi kan itu sederhana banget. Iya. Terus Pak Ganjar, juga Pak Mahfud juga kan aksennya kan sederhana. Pak Mahfud kenapa dipilih satu, bukan ambisius, dia kerja. Bu Mega tahu, hukum pakar, tata negara pakar. Undang-undang pakar. Belum ada masalah itu penting. Belum ada masalah itu penting. Sangat penting. Dalam karirnya itu tidak ada masalah itu penting karena itu jiwa yang ada di dalam diri seseorang yang mana itu akan muncul di dalam satu kesempatan. Iya. Tampak. Kalau ada orang
Awalnya biasa saja. Tapi dia punya bakat nyuri, punya bakat nipu, punya bakat kelahi, punya bakat istri banyak. Begitu punya kuasa, punya uang itu berkembang dah. Berkembang. Jadi banyak ide untuk ini. Iya dah. Mungkin bisa saya menjadi itu kalau punya uang banyak tambah istri lah. Tapi Pak Ganjar Pak Mahfud udah. Iya, mau istri Pak Ganjar udah cantik kok. Cantik itu kan relatif. Kalau sudah lama nggak cantik lah. Bisa ganti. Tapi beliau konsisten. Pak Mahfud konsisten. Anaknya jadi tanpa perlakuan yang istimewa. Tapi ada kritikan untuk Pak Ganjar, Pak. Selama memimpin Jawa Tengah, katanya biasanya cuma TikTokan, main YouTube, media sosial. Lari pagi. Apapun makan mie tek-tek mungkin di video. Di video. Kemarin juga habis live di TikTok. Nah, pandangan Bapak soal itu bagaimana, Pak? Begini, Pak Ganjar dengan medsos itu memang dia gemar dan mengandalkan. Karena ada orang mengeluh, bisa dijawab di sini. Ini di mana? Di desa yang amat desa, di Kabupaten Cilacap, di ini. Dia bisa balas kok. Apa dia akan membalas? Sudah sampaikan pada Musrenbang Des. Sampaikan pada Musrenbang Cam Kecamatan. Sampaikan pada Musrenbang Kap. Sampai pada provinsi sudah dipotong itu. Usulan rakyat yang kecil-kecil itu. Tapi kalau dengan ini bisa dijawab dan bisa dibantu tanpa pakai lama. Petugas yang ada di sana, baik itu bupati, baik itu siapa petugas yang ada di daerah, tolong dicek, segera dibantu. Ini lebih banyak, lebih cepat, orang puas. Terselesaikan masalahnya tanpa nunggu-nunggu. Kalau usulan-usulan kau tahu itu dari kampung, dari desa ke sana berapa lama karena usulnya banyak potong nggak jadi. Tapi kalau ini Pak, apa? Ini kan masih lingkup Jateng ya. Kalau komunikasi per individual dengan Pak Jokowi, Pak Pilpres dari pihak PDI gimana Pak? Kalau Pak Jokowi dengan PDI, pertama PDI terhadap Pak Jokowi. Apapun itu kan kadernya PDI. Mau seperti apapun melangkah gitu. Apa? Mau seperti apapun langkahnya Pak Jokowi, tetap kadernya PDI. PDI kan, dan belum dipecat kan? Belum dipecat kan? Ya karena kadernya PDI. Tapi katanya sudah masuk PAN sekarang Pak. Apa? Masuk PAN. Kecuali kalau dia sudah masuk partai yang lain, itu keanggotaannya dicabut. Kan belum jelas masuk PAN atau tidak. Itu juga begitu. Jadi masuk ke salah satu partai dulu baru dicabut. Iya tuh kalau dia benar-benar. Tapi kalau masuk cuma datang ikut rapat itu apa, belum punya KTA kan kita tidak bisa mengklarifikasi. Dan itu diberikan hak pribadi. Mau keluar dari PDI Perjuangan, ya karena saya sudah di PAN misalnya, ya udah surat pengunduran diri begitu. Itu begitu. Nah, sekarang ini Pak soal logistik Pak. Logistik untuk pencalonan bahkan dari kepala desa, terus wali kota, bupati, gubernur, bahkan pilpres Pak, itu kan membutuhkan dana yang gede Pak. Kalau melihat Ganjar dan Pak Mahfud ini, kayaknya modalnya sedikit ya Pak. Iya. Dibanding calon-calon yang lain. Minim. Itu lebih banyak yang lain. Nah, bagaimana strategi menjadi presiden dengan minimnya modal itu Pak? Bagaimana untuk menggait suara rakyat yang butuh? Nah, masuk ke money politik Pak. Kita nggak bisa memungkiri bahwa money politik itu masih terjadi Pak di akar rumput. Iya. Siapa yang ngasih uang 50.000 nggak saya coblos kalau ada yang ngasih 100.000. Saya nggak akan nyoblos yang ngasih uang 100.000 kalau ada yang ngasih duit 200.000. Itu terjadi Pak. Iya. Benar terjadi. Bagaimana Pak dalam konteks menghapus korupsi? Dari pencalonan saja sudah terjadi Pak. Seperti itu, iya. Iya. Oke.
Saya bisa mengatakan, misalnya ini salah satu calon kasih uang 500. 500. Besar ya? Besar kan satu 500. Kita kerja. Iya, betul. 500 untuk 5 tahun. Lihat toh? Iya, iya toh? 500 untuk 5 tahun. Berarti 1 tahun 100. Iya, 1 tahun 100 lah. 100 ribu. 1 tahun iya, 1 tahun. Mana lo kok 2000 semua? Loh, ini 2000 semua. Nah, saya gambarkan ini. Kalau satu nah ya 100.000. 100.000 ini dibagi 12. Ini kan 8.000 lebih 2 rupiah. Iya. Iya kan? Iya. 8.000 lebih 2 rupiah 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Iya. 8.000 2 rupiah itu artinya dapat apa? Dapat TP 1, Pak. Iya, dapat apa? Iya, 1 bulan loh ya. 1 bulan. Apakah dimakan 1 bulan? Mendapatkan pemimpin yang 500.000 membayar itu menjadi rusak. Puskesmasnya jelek, sekolahnya jelek, ndak bermutu, akhirnya orang itu tidak akan berkembang. Iya. Nah, tolong kaum muda-muda ini, pemuda Indonesia ini, perhatikan uang yang 100.000 untuk 1 tahun ini. Ya. 100.000 untuk 1 tahun. Apalah artinya? Rakyat harus dibegitukan. Dan kami, Pak Ganjar, Pak Mahfud, nggak punya uang lah untuk itu, nggak punya. Saya jamin nggak punya untuk itu, nggak punya. Untuk bagi-bagi nggak ada. Nggak ada. Dan beliau haram, kotor, bilang Pak Mahfud. Haram, kotor bagi Pak Mahfud. Pak Mahfud bilang begitu, kotor. Pak Ganjar anti money politik. Anti. Aku waktu pilgub pertama aku ngikuti selama 3 bulan dari kampung-kampung. Ada pada waktu di Tegal di Selawi, datang, Bapak, mana uangnya, mana amplopnya, begitu. Wah, aku yang dipanggil, sini. Aku kan yang bawa tasnya. Tasnya uangnya seberapa hanya untuk jalan kan? Iya. Loh, berapa itu? Ternyata dia terangkan. Ibu-ibu, kalau hari ini saya bagi 50-50 di sini. Ini kan ada orang sekitar 50 orang, berapa? Terus yang di pojok sana berapa? Pojok sana berapa? Pasar sana berapa? Saya dapat uang mengeluarkan uang banyak. Lalu saya gantinya dari mana? Ya paling saya nyomoti sing jalan-jalan ibu aspalnya kan tuh jadi tipis. Ibu seneng dah jalan yang rusak, digitukan. Oh nggih Pak. Oh iya. Akhirnya begitu, aku pernah ngikuti. Oh begitu rasionalnya beliau menerangkan dan berani mengatakan seperti itu. Jadi yang 500.000 untuk pilih itu bagi saya 500.000 besar. Tapi untuk diperhitungkan mendapatkan 1 tahun 100.000 dengan pemimpin yang lagi mengembalikan modal, itu negara yang rusak. Tapi ada perhitungan yang lain lagi. Ya, gimana? Ada istilah haji mumpung. Mumpung dikasih 500.000, wah gede nih, bisa makan seminggu kan, 500.000. Toh nanti dia jabat, saya juga nggak dapat apa-apa. Iya. Kalau pakainya rumusnya kayak gitu. Haji mumpung dikasih, ambil. Iya, pengertiannya jangan pengertian begitu. Kalau kau terus mau sepeda motor, jalannya rusak karena aspalnya dikurangi. Karena stigma masyarakat, Pak, yang ada di masyarakat itu, kita memang serba kekurangan setiap harinya. Oke. Iya. Mau apa ya? Kita mau nyari uang 100.000 Pak sehari. Aduh susah. Iya, kadang susah. Ini yang sarjana ini. Iya betul. Apalagi yang nggak sarjana. Betul. Gitu loh. Makanya orang-orang pada mikir kalau ada 100
ya pilih 100 daripada 50. Ada yang jadi begitu. juga kadang nggak berpikir sama kita. Gitu. Begitu ya, ada pendapat. Nah, kita yang memberikan pengertian. Kita sebagai orang-orang yang sadar ini, ya toh? Puskesmasnya ada obatnya, puskesmasnya baik, ada rekrutmen perawat, bidan di desa, dokter di daerah terpencil. Nah itu menjadi pelayan. Mereka yang 100 sekarang ini besar akan menjadi kecil kalau tahu pengertian-pengertian yang efek daripada dari money politik 500.000 atau 100.000 itu. Mereka akan menjadi sadar pasti. Yang begitu saya tidak menutup kemungkinan. Alah paling dia ya sudah acuh-acuh. Itulah yang harus disadarkan oleh kita semua, saudara-saudara. Jangan begitu. Jangan pilih pemimpin yang begitu itu. Besok korupsinya akan makin besar. Kalau enggak percaya, uangnya terima, jangan pilih dia, kan begitu. Iya. Uangnya terima, jangan pilih. Iya. Kali ini laporkan dia, kan modelnya TVRI kan begitu. Iya, begitu. Memang kalau ditarik ke pengertiannya memang nggak begitu berarti ya Pak ya. Ya. Makanya dari tim Ganjar Mahfud mengharamkan, sangat haram itu berarti ya? Ya haram. Haram banget lah haram. bermain politik. Ya. Atau jangan-jangan karena minimnya amunisi. Satu cara itu tidak layak, tidak pantas, ya tidak terhormat. Yang kedua ya minim itu. Tapi tidak minim itu, kita pun misalnya masing-masing. Saya diberi tanggung jawab 1 RW. Kalau saya seorang pejuang yang ambisius, saya akan lakukan untuk money politik. Aku bisa dan menang. Tapi itu tidak mendidik lagi. Kembali bahwa kita tidak akan mendidik rakyat. Seperti itu. Jadi seperti itu. Kan kita diberi daerah-daerah wilayah. PDI Perjuangan ngeri loh. Itu ada gugus tugas 10 orang harus memenangkan sekian. Wow, operasional rigid sekali. Itu. Apakah jaminan Pak ketika calon-calon ini main money politik pasti korup nantinya ketika jadi? Pasti. Pasti Pak. Pasti. Sekarang gaji DPR berapa? Gaji presiden berapa? Gaji ASN berapa? Udah, pasti. Uangnya dari mana? Untuk ganti untuk modal ini. Iya. Pasti. Berarti kalau memang seperti itu, kita terjun ke politik ini berdagang ya, bisnis ya? Motivasinya tergantung begitu. Ada yang motivasi bisnis itu dilakukan loh oleh banyak orang loh. Aku misalnya nyalek, aku misalnya calon bupati, habis sekian. Aku nanti dalam 1 tahun habis sekian. Tahun kedua sekian, tahun ketiga, tahun keempat sekian, tahun keempat dapat sekian, jumlahnya sekian untuk mencalonkan periode berikutnya sekian. Gaji nggak nyukup bro. Kalau Bapak nih ketemu sama caleg dari PDI, caleg nih ya, main money politik, tanggapannya, saya sikapnya pasti mengingatkan. Kau boleh memberi pada yang orang-orang tidak punya. Kalau kau memberi untuk menuntut dia, untuk dia memilih Anda tidak tulus memberi. Kalau PDI Perjuangan memberi itu wajib hukumnya kepada pemilih, kepada rakyat. Tapi kalau motivasinya untuk memilih, Anda akan menjadi anggota dewan yang tidak tulus karena Anda membayar suara rakyat, bukan dicintai rakyat. Itu seperti itu. Aku pernah jadi anggota dewan. Mau dipecat nggak? Apa? Mau dipecat nggak itu? Apanya? Kalau yang ternyata terbukti main money politik. Kalau ketahuan oleh partai pasti diberi sanksi. Pasti diberi sampai pada pemecatan atau tidak, ketahuannya sejauh mana. Ya, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu. Cukup sampai di sini. Cara ini ya syukur-syukur nanti atau ada kesempatan lain di lain waktu kita masih bisa bersilaturahmi lagi ke sini. Terima kasih ya. Tempat Ganjar Mahfud. Ini Pak Mahfud belum banyak disinggung loh tadi ya. Iya. Berarti kan
otomatis ada kesempatan kedua. Oke, Menurut sampean terutama toh, Toto gitu kan sebagai ketua tim Jawa Tengah. TKR ya relawan ya. Langsung temennya Pak. Apa? Langsung temennya. Langsung temen untuk audiens supaya nyoblos ke. Iya. Kalau para pemilih pilih orang yang jujur, tulus, bisa bekerja dan berjuang untuk rakyat secara murni, untuk bangsa dan negara, pilih Ganjar Mahfud. Orangnya tulus, dia bekerja dan tidak pernah mendapatkan sanksi. Siap. Artinya mereka bekerja dengan profesional, dengan tulus dan tidak pernah korupsi. Bahkan mereka berdua pemberantas korupsi yang hebat.